Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pecinta ulama channel, apakah kalian ingin didoakan oleh para malaikat? Jika ingin, silakan amalkan amalan-amalan ini. Bahkan ada satu amalan yang akan didoakan oleh 70.000 malaikat sekaligus. Tentu menjadi sebuah anugerah dan keberuntungan yang sangat luar biasa. Sebab malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu beribadah dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Lantas, apa saja amalan yang menyebabkan malaikat mendoakan pelakunya itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum dilanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Pertama, tidur dalam keadaan suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka ketika ia bangun dari tidurnya akan didoakan oleh para malaikat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun sehingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, orang yang menunggu sholat berjamaah. Orang yang menunggu sholat berjamaah berikutnya setelah melakukan sholat berjamaah sebelumnya adalah orang yang akan didoakan oleh para malaikat. Mereka tidak langsung pulang setelah melakukan sholat berjamaah, melainkan menunggu sholat berjamaah berikutnya tiba. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang sholat subuh dan asar berjamaah. Amalan selanjutnya yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang merajai hambanya pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga salat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimanakah kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Musnad. Keempat, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Menuntut ilmu merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena dengan ilmu itulah seorang hamba dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih dari itu, orang yang gemar menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain akan mendapatkan doa dari para malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka lakukan." Orang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, sampai ikan di air.
Hadis riwayat Muslim. Kelima, orang yang menyempurnakan shaf dalam sholat. Amalan yang menyebabkan seseorang didoakan oleh malaikat selanjutnya adalah mereka yang menyempurnakan shaf dan merapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan shaf, dan barang siapa menutup celah dalam shaf, Allah akan mengangkat derajatnya 1 tingkat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keenam, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat adalah bentuk pengagungan seorang hamba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perintah solawat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang selalu bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan doa dari para malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berselawat kepadaku kecuali malaikat dan mendoakannya sebanyak ia berselawat di atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit selawat atau memperbanyaknya. Sahihul Jami. Ketujuh, mendoakan orang lain dalam kebaikan. Mendoakan kebaikan kepada sesama muslim ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, menjenguk saudara yang sedang sakit. Menjenguk saudara yang sedang sakit merupakan satu anjuran dalam Islam. Selain dapat menenangkan dan menghibur hati saudara yang sedang sakit, ternyata ada keutamaan lain yang luar biasa, yaitu didoakan oleh 70.000 malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat berselawat memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersolawat untuknya hingga berada di pagi hari, dan ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat sang pecinta ulama channel, demikianlah penjelasan mengenai amalan-amalan yang dapat didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.